Valerie, Fitzhugh, dan Barry lari dari kejaran gelandangan raksasa. Mereka berjongkok di bawah pohon, dan Chipper menyalak, sehingga menarik perhatian raksasa itu. Chipper kabur dan Barry mengejarnya. Dan raksasa itu pun mengejar mereka. Saat Barry menemukan anjingnya dan berlari, dia menabrak sebuah medan magnet yang tak terlihat dan jatuh pingsan. Raksasa itu mencoba menangkap, tapi tiba-tiba tersengat listrik dan jatuh. Fitzhugh memaksa untuk menolong Barry, tetapi Valerie menghalanginya, karena takut terkena medan magnet, dan akhirnya pergi untuk meminta bantuan. Di Spindrift, Steve serta Dan bersiap untuk mencari rekan mereka yang belum pulang. Saat Valerie dan Fitzhugh telah datang, ia menjelaskan apa yang telah terjadi, dan pergi ke tempat itu, serta memastikan bahwa raksasa gelandangan itu sudah mati. Fitzhugh menemukan pisau Barry di tanah, dan ketika suara medan magnet itu muncul lagi, Fitzhugh panik dan lari. Dia menabrak medan magnet dan roboh. Steve memberitahu semua untuk tetap diam sampai siang hari. Pagi harinya, Valerie menemukan pohon yang berukuran normal. Mark menyadari bahwa semua vegetasi juga berukuran normal. Dan membayangkan bahwa mereka mungkin telah melewati dimensi lain dan telah kembali ke bumi. Steve tidak percaya, dan Fitzhugh ingin kembali ke Spindrift untuk mengambil kopernya yang berisi uang itu, tapi Steve menghalanginya. Mark mengatakan bahwa mereka telah kembali ke bumi. Steve menyuruh Dan tetap di belakang, dan yang lainnya bergabung dengan Mark. Mark berdiri di samping tanda yang menunjukkan kota Midbury. Tapi tempat itu sepertinya tidak ada tanda-tanda adanya penghuni. Fitzhugh berlari ke jalan, berteriak memanggil siapa saja, dan Mark melihat kantor dokter. Dia mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Pintu depan terkunci dan Steve mengintip dari jendela. Dia menyadari bahwa tidak ada orang di tempat ini, dan mereka mencari jalan utama. Fitzhugh lari dari rumah ke rumah, mengetuk pintu, tetapi tidak mendapat jawaban. Dan telah tiba, mereka memasuki jalan utama kota, tapi masih belum ada orang di sana. Fitzhugh terus berlari, dan Dan menganggap bahwa dia benar ada di bumi. Mereka menemukan tanda bangunan gereja, dan memeriksa ke dalam. Tidak ada orang, hanya bangku berdebu dan altar. Sebuah truk datang di jalan, membunyikan klaksonnya. Tidak ada seorang pun di belakang kemudi. Valerie memperkirakan bahwa Barry sudah mati seperti raksasa gelandangan kemarin, dan Steve menyarankan agar mereka berpencar dan berpisah untuk melihat lebih luas daerah itu. Fitzhugh mendatangi seorang pria yang sedang membaca koran, dan tidak mendapat jawaban atas pertanyaannya. Saat dia menangkap pria itu, sosok yang membeku itu jatuh. Fitzhugh melihat bilik telepon dan mencoba menghubungi operator. Tidak ada jawaban, dan ternyata seorang gadis raksasa telah berdiri di atas gedung dan tertawa. Fitzhugh akhirnya melihatnya dan merunduk ke bilik telepon. Gadis itu menangkap Fitzhugh dan tertawa. Truk itu akhirnya berhenti, muncul kakek raksasa bernama Akman untuk mengambil truk tersebut. Cucu perempuannya datang dan menunjukkan Fitzhugh kepadanya, dan mengatakan bahwa ada penduduk bumi lainnya di sini. Akman tahu, dan mengatakan bahwa dia menempatkan Barry yang terluka di salon kota. Dia senang penduduk bumi ada di sini, serta memberitahu cucunya, dia membutuhkan Fitzhugh sebagai pengemudi truknya. Akman menyuruh gadis itu menurunkan Fitzhugh, dan meyakinkannya bahwa dengan medan magnet, tidak ada penduduk bumi yang bisa melarikan diri. Akman memberitahu Fitzhugh bahwa dia bisa pergi, tetapi dia akan menemukannya kembali. Gadis itu mematikan medan magnet dan pergi bersama Akman. Fitzhugh berlari ke jalan. Gadis itu memberitahu Akman bahwa dia menginginkan salah satu penduduk bumi untuk dirinya sendiri. Cucunya bilang punya pekerjaan yang harus dilakukan dengan cara menyuruhnya bermain. Gadis itu menyalahkan Fitzhugh dan berjanji akan menangkapnya.
Saat dia memeriksa toko, Steve menjatuhkan hidran kebakaran dan menemukan bahwa itu adalah tiruan. Tidak ada perbekalan di toko, tapi Valerie menemukan gaun di toko pakaian. Itu satu-satunya, dan tertutup debu. Mark bergabung dengan mereka, dan mereka mendengar teriakan Betty. Dia menemukan pria yang membeku, dan memastikan bahwa itu adalah manekin. Fitzhugh berlari dan memberitahu mereka bahwa ini bukan kota sungguhan, dan menjelaskan, Akman dan cucunya menangkapnya dan Barry ada bersama raksasa itu. Dia mengatakan bahwa Barry ada di salon kota ini. Akhirnya mereka pergi ke sana. Chipper dan Barry yang tidak sadarkan diri ada di sana, dan membangunkan Barry. Steve menyarankan agar mereka membuat terowongan di bawah medan magnet, dan Akman serta cucunya melihat ke bawah melalui atap yang terbuka. Akman memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa dia membangun kota dari pesawat luar angkasa yang datang melalui kunci dimensi. Semua penduduk bumi terbunuh, tetapi ada gambar dan buku di reruntuhan. Akman membangun kota dari itu, dan berkata bahwa dia akan membuat mereka semua bahagia. Dia memperingatkan mereka tentang medan magnet untuk mencegah mereka kabur. Gadis raksasa itu tetap tinggal dan memberitahu mereka bahwa mereka akan mati ketika akan kabur. Steve dan Mark pergi ke pinggir kota untuk menggali. Fitzhugh datang dengan kondisi lelah, habis dibuat mainan sama gadis raksasa itu, dan Mark memberinya sekop. Gadis itu mengawasi mereka melalui teropong, dan mematikan medan magnet. Mereka mendengar dengungan itu berhenti, tetapi Steve menganggap itu hanya tipuan. Saat Fitzhugh berlari ke depan, gadis itu menyalakan kembali medan magnet dan menyetrumnya. Steve meraih dan menariknya, dan keduanya terjatuh terkena setrum. Barry dan Chipper datang ke pintu masuk terowongan dan masuk ke dalam untuk mencari yang lain. Setelah Fitzhugh dan Steve pulih, mereka kemudian kembali akan meneruskan penggalian terowongan. Melihat itu, gadis itu marah dan menginjak-injak terowongan, serta menimbun terowongan, dan Barry terjebak di dalamnya. Ketika mereka kembali, gadis itu memberitahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri hidup-hidup. Chipper menggonggong dekat mulut terowongan untuk memberitahu bahwa Barry ada di dalam terowongan tersebut. Mereka akhirnya menggalinya dan menyelamatkan Barry. Akman membuat sepanci sup, menaruhnya di atas truk, dan membawanya ke bar tempat mereka berkumpul. Mereka mendengar suara klakson truk serta keluar, dan menemukan sup. Akman mengawasi, dan Steve bertanya kapan dia akan membiarkan mereka keluar. Akman menolak untuk membicarakannya, dan mengatakan bahwa setelah dia mendapatkan beberapa persediaan, dia akan membuatkan mereka beberapa perabot. Mark, Fitzhugh membawa sup ke dalam rumah salon, dan Akman pergi dengan membawa truknya. Begitu Akman pergi, Steve lari ke jalan dan menemukan gazebo tempat Akman menaruh panel kendali. Dia melihat saat Akman mematikan medan magnet yang mengelilinginya dan masuk ke dalam. Kemudian Steve kembali ke salon tempat yang lain makan. Steve telah menghitung berapa lama medan magnet itu bereaksi. Ia melaporkan sekitar ada 2 detik waktunya. Saat mereka duduk untuk makan, tiba-tiba gadis itu datang dan mengatakan bahwa dia telah memberitahu Akman agar membuatkan makanan untuk mereka. Namun gadis itu kemudian malah menumpahkan seember tanah berpasir ke meja tempat mereka makan, merusak makanan mereka, dan memanggil mereka untuk ke jalan. Steve keluar dan menemukan ceceran bensin di jalan. Gadis itu menyalakan korek api dan melemparkannya ke bensin itu, sambil mengatakan, ini untuk merayakan kedatangan mereka dengan cara membuat kobaran api. Sehingga Steve terkurung oleh api, dan melompat melewati kobaran api untuk menyelamatkannya. Dia membawa Steve kembali ke gedung salon. Begitu gadis raksasa itu pergi, Steve bersama Dan ke gereja, dan membunyikan lonceng gereja. Akman mendengar lonceng itu dan pergi untuk menyelidiki bersama cucunya. Saat Steve serta Dan keluar, mereka memberitahu Akman
bahwa mereka dalam keadaan bahaya karena ulah cucunya. Steve menceritakan dan menunjukkan kepadanya kronologis kejadian itu, dan mengatakan bahwa cucunya yang melakukannya. Akman menyadari bahwa cucunya adalah satu-satunya yang mempunyai korek api, dan memerintahkannya untuk tidak pernah mendekati kotanya lagi dengan ulahnya yang selalu membuat onar itu. Begitu cucunya pergi, Akman meminta maaf dan pergi untuk mengambil perbekalannya, meninggalkan mereka semua, seperti yang direncanakan Steve. Mereka akhirnya kembali ke gedung salon untuk mengatur siasat, dan Steve menyuruh yang lain menumpuk semua barang yang mudah terbakar. Steve membayangkan bahwa gadis raksasa itu akan dibuat sibuk untuk memadamkan kobaran api. Sementara itu, Dan melihat Akman pergi, segera Dan berlari kembali untuk memperingatkan yang lain. Dia berlari kembali ke gedung salon, dan Steve menjelaskan bahwa gadis raksasa itu akan lupa menyalakan kembali medan magnetnya saat dia sibuk memadamkan api. Steve memberitahu yang lain untuk menunggu 2 menit. Setelah itu, Dan disuruh membakar tumpukan tadi, sementara dia dan Mark akan menuju gazebo. Kedua pria itu lari ke gazebo, tempat gadis raksasa itu sedang menggoda tarantula di dalam toples. Tepat 2 menit, Dan segera menyalakan api dan mereka semua meneriakkan ada kebakaran. Gadis itu spontan mematikan medan magnetnya, dan meletakkan termostat, dan berlari dengan membawa alat pemadam api. Selanjutnya Dan serta yang lainnya menyelamatkan diri menuju ke pinggir kota. Steve serta Mark pergi ke termostat dan mematikan medan magnet. Saat mereka tidak bisa menggerakkan saklar on-off-nya, mereka memutuskan membuat konslet alat itu. Segera Steve dan Mark masuk ke dalam truk, ternyata truk tersebut tidak bisa jalan mundur. Klakson terus berbunyi saat mereka berkendara melewati jalanan kota itu. Gadis itu menyemprot mereka dengan alat pemadam, lalu melemparkannya ke truk, tapi mereka bisa menghindarinya. Dia kemudian menjatuhkan beberapa batu, tapi tidak mengenai sasarannya, dan akhirnya gadis raksasa itu merobohkan sebuah bangunan dan menimpa truk tersebut. Gadis raksasa itu tertawa saat Steve dan Mark merangkak keluar dari truk yang tertimpa reruntuhan itu. Ketika gadis itu akan menangkapnya, tiba-tiba Akman datang dan memarahinya. Cucunya bersikeras bahwa mereka itu yang menyalakan api, sehingga membuat kebakaran, tetapi Akman tidak mempercayainya dan memukulinya. Kesempatan itu digunakan Steve dan Mark untuk lari menjauhi kota itu dan bergabung dengan yang lain, untuk bersama-sama menuju ke Spindrift.